Nah, baik, kita lanjutkan pembahasannya. Tadi setelah kita mengkonversi, kita mengetahui bahwa tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 12 April 2021 Masehi. Harinya hari Senin Pon. Kemudian berikutnya, setelah kita konversi ini, kita ingin mengetahui kapan istima itu terjadi. Karena tadi kita katakan istima unayren isbatu awli syahrin. Kita perlu memahami dulu, kita perlu mengetahui kapan istima itu terjadi. Sebelum kita membahas masalah istima, kita perlu kupas terlebih dahulu. Yang dimaksud istima itu apa? Ini kita perlu pahami dulu gitu. Biar nanti kita bisa memahami kenapa rumusnya seperti itu. Istima memang secara etimologi berarti kumpul. Ijtama'a yajtami'u ijtima'an. Secara terminologi, secara istilahi, istima itu dikatakan, kalau dalam bahasa kitab Fathur Manan, ibaratun an ijtima'in nayren fitulil wahid. Maksud dari ijtima itu ungkapan atau terminologi yang menunjukkan berkumpulnya antara nayren, antara matahari dan bulan, fitulil wahid, dalam satu garis bujur. Ijtima itu ketika matahari atau tulus syamas sama dengan tul al-qamar. Ibarat kata semisal pada waktu itu tulus syamas itu bahasa lainnya bujur matahari, tulul qamar bujur bulan. Bahasa lainnya kalau di epimeris tulus syamas itu ALM singkatannya, apparent longitude. Apparent longitude-nya matahari. Kalau tulul qamar ELB, ecliptic longitude bulan. Ini kalau dalam nisab atau epimeris. Jadi istima itu terjadi ketika nilai tulus syamas sama dengan nilai tulul qamar, atau nilai bujur matahari sama dengan bujur bulan. Nilai apparent longitude matahari sama dengan ecliptic longitude bulan. Kebalik nggak? Kebalik ya. ELM sama ALB. Ya. ELM. Saya koreksi. ELM. Ecliptic longitude matahari sama ALB, apparent longitude bulan. Iya. Penandanya enak sebenarnya. Kalau bulan itu nanti yang jadi patokan apparent. Apparent itu tampak, yang tampak. Yang tampak. Nilai bujur yang tampak dari bulan berapa? Tapi kalau matahari ekliptiknya, bujur ekliptikanya berapa? ELM sama ALV. Oke. Yang dimaksud istima itu ketika semisal tulus syamasnya ini kok 160, maka tulul qamarnya juga 160. Pada waktu itulah
istimak terjadi. Maksudnya itu seperti itu. Kalau kemudian kita gambarkan dalam tata koordinat bola langit, tulus syams dan tulul qamar itu seperti ini maksudnya. Ini ngulanginya astronomi bola. Dalam tata koordinat ekliptika ada lingkaran dasar utama. Yang jadi lingkaran dasar utama ini lingkaran ekliptika. Atau tadi yang disebut dengan Mintaqatul Buruj. Kemudian ada juga lingkaran ekuator. Lingkaran ekuator itu madarul i'tidal. Mudah-mudahan ini saya nggak salah ingat ini. Selisih antara lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator itu 23,5 kurang lebih 23,5 derajat. Ini saya gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Selisih beda antara lingkaran ekliptika dan lingkaran ekuator ini nanti akan berpotongan membentuk sudut 23,5 derajat kurang lebih itu. Lingkaran ekuator kalau saya nggak salah ingat bahasa di kitabnya itu madarul i'tidal. Madarul i'tidal. Ini lingkaran ekuator. Kalau ini, kalau saya nggak salah ingat, Mintaqatul Buruj. Oke, ini selisihnya antara dua lingkaran ini 23,5 derajat kurang lebih. Di sini di titik perpotongan antara keduanya itu, ini ada dua titik perpotongan. Di salah satunya ini ada titik Aries atau tadi namanya Hamal. Letaknya tuh di sini, Hamal, titik Aries. Di sini ada kutub utara ekliptika. Atau ada yang menyebut kutub ekliptika utara, di sini ada kutub selatan ekliptika dan menyebut kutub ekliptika selatan. Membentuk sebuah lingkaran seperti inilah bola langitnya. Dari Hamal sepanjang lingkaran ekliptika ini, itulah nilai bujur suatu benda langit. Semisal pada suatu ketika bujur matahari itu 70 derajat semisal. Ini titik Hamal di sini, anggap saja di sini semisal nilai bujurnya 90 derajat. Di sebelah sini 180 derajat. Sebelah sini 270 derajat. Di titik Hamal 0 derajat. Semisal suatu ketika matahari nilai bujurnya atau tulnya, tul syams atau tul qamar itu dihitung dari titik Hamal ini sepanjang lingkaran ekliptika itu. Semisal nilai tul syamsnya 70 derajat. Matahari di sini. Nah, 70 derajat.
Maka yang dimaksud ijtima itu ketika tulul komarnya juga 70 derajat. Bisa di sini atau di atasnya sini. Kalau dari Hamel sepanjang lingkaran ekliptika itu namanya tul atau bujur. Tapi kalau lingkaran ekliptika ke arah benda langit itu menuju ke kutub, entah kutub utaranya atau kutub selatannya, itu namanya ardun atau lintang. Nah, ini namanya ardun atau lintang. Lintang ekliptika. Kalau bahasa di epimerisnya latitude, apparent latitude. Bukan longitude tapi latitude. Kalau bujur dari Hamel dihitung sepanjang lingkaran ekliptika, tapi kalau lintang dari lingkaran ekliptika ke arah benda langit itu. Semisal posisi seperti ini, matahari di sini bujurnya 70 derajat, bulan di sini, ini kan juga masih satu bujur, ya kan? Bujurnya juga sama 70 derajat. Ini dikatakan ijtima itu seperti itu. Meskipun nilai lintangnya berbeda. Matahari di sini, bulan di sini. Meskipun nilai lintangnya berbeda, kalau bujurnya sama, itu yang dimaksud dengan ijtima. Paham ya? Posisi ijtima itu seperti ini kalau kita gambarkan. Nah, bulan ini punya nilai lintang yang naik turun. Beda dengan lintang matahari. Lintang matahari itu enggak banyak. Paling di kisaran 1 derajat, paling 0 derajat sekian menit gitu. Enggak sampai 2 derajat, 3 derajat. Beda dengan lintang bulan. Lintang bulan mungkin bisa sampai 5 derajatan. Sehingga kadang bulan tuh posisinya pas ketika ijtima, posisinya di atas matahari, kadang di bawah matahari, kadang berhimpit dengan matahari. Ketika bulan ini berhimpit dengan matahari atau lintangnya sama dengan lintang matahari, berada di satu garis bujur, lintangnya sama dengan lintang matahari, berarti kan di sini. Cuma matahari ini kan posisinya, jaraknya dengan bumi kan lebih jauh daripada bulan dengan bumi. Kalau kita gambarkan di yang lebih real, ini bumi, bulannya di sini, ini bulan, mataharinya kan di sini. Ini kalau kita dari samping, matahari, bulan, bumi. Ketika seperti ini, ketiganya berada di satu garis, lurus, bumi, bulan dan matahari ini berhimpit atau berada di satu garis lurus seperti ini, nilai bujurnya sama, lintangnya juga sama, maka cahaya matahari yang biasanya sampai di bumi terhalang oleh bulan. Pada saat itulah terjadi gerhana matahari. Inilah yang bisa menjelaskan secara sains kenapa gerhana matahari itu terjadi ketika ijtima. Ya, seperti ini. Tapi kenapa tidak setiap kali ijtima terjadi gerhana matahari? Jawabannya ini. Karena bulan itu terkadang posisinya lintang bulannya itu ke atas atau ke bawah. Ada selisih dengan lintang matahari. Ketika bulan ke atas atau ke bawah, maka bulan tidak persis dengan matahari. Maka hanya terjadi ijtima saja. Tapi kalau lintangnya sama dengan lintang matahari, maka nanti akan terjadi gerhana. Karena bulan nanti akan menutupi cahaya dari matahari ke bumi. Bisa dipahami ya? Ini penggambaran ijtima. Penggambaran ijtima seperti ini. Nah, saya kemudian bertanya nih, gerak bulan dengan gerak semu harian matahari itu cepat mana? Cepat bulan.
di buku itu saya sudah menulis ada sabak komar, ada sabak matahari. Sabak komar ini maksudnya sabak itu kecepatan gerak bulan dihitung dari jam per jam. Sabak matahari kecepatan gerak matahari dari jam per jam. Saya memaknainya dengan kecepatan gerak karena nanti secara teoritis formulasi tentang istimak itu akan sangat terkait dengan rumus kecepatan, gerak, dan waktu. Nah, oke, kita balik ke sini. Ini tadi kita sudah menggambar bagaimana posisi matahari dan bulan saat ijtima itu. Berikutnya, karena tadi kita katakan kecepatan gerak matahari dan bulan berbeda, kita akan cari tahu kapan keduanya ini berada di satu garis bujur yang sama. Ngitung istimak itu sebenarnya ngitung itu gitu. Kapan matahari dan bulan berada di satu garis bujur yang sama. Substansi dari perhitungan istimak itu di situ. Kita ingin mengetahui kapan antara matahari dan bulan itu berada di satu garis bujur yang sama. Itu substansi perhitungan istimak. Ibarat orang lari, ini saya masih mengumpamakan dengan orang yang berlari. Atau orang naik pakai sepeda motor, satu pakai sepeda motor 250 cc, satu pakai sepeda motor 125 cc. Satu motornya cepat, satu motornya lambat. Itu ibaratnya seperti ini. Ini semisal matahari. Ini sayang sekali spidolnya ini sudah mengajak untuk selesai. Enggak apa. Enggak bisa ya.